ulang. Iya, Bu. Oke, selanjutnya ya tadi untuk judul ini ya, hubungan penerapan DAS dengan pengendalian tekanan darah pada penderita hipertensi. Nah, kita akan membuat ini untuk desain diuji dengan menggunakan uji chi-square ya. Jadi di sini jadi ada hubungan ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menerapkan hipotesis, kita menghitung sampel. Bagaimana sampelnya? Sampelnya kita pakai uji beda 2, uji beda 2 proporsi. Kita tidak sarankan lagi yang namanya pakai rumus Lovin, bukan apa-apa, tapi kita biasakan menggunakan rumus yang sesuai dengan kajian kita ya. Oke. Nah, di sini kita pakainya rumus uji beda 2 proporsi. Nah, rumusnya ini adalah yang seperti ini yang benar. Ibu carikan dulu. Nah, ini rumusnya ya. Rumus uji beda 2 proporsi. Yang benar yang seperti ini atau boleh kita pakai yang ini sama aja. Ya. Nah, ini nanti dapat P-nya dari mana? Dapat P1, P2-nya dapat dari sumber penelitian yang ada sebelumnya gitu. Dari sumber penelitian ya. 1 min P itu nilainya Q. Nanti kan kemarin sudah belajar sama Bu Elni ya. Cara penghitungan besar sampel. Nanti kita uji sampelnya pakai S ini. Oke, selanjutnya kita melakukan perhitungan. Dapatlah hasil hitung sampelnya. Sampelnya misalkan kita dapat 28 orang gitu ya. Sampelnya 28 orang. Harusnya nggak segitu sih. Cuma ini buat contoh aja ya biar kita mudah aja gitu dapatnya. Oke, baru habis itu kita menetapkan definisi operasional. Misalkan definisi operasional kita pakai tabel, kita butuh cuma sekitar 5 tabel aja. Ya, di sini variabel. VI-nya apa? Penerapan diet dash ya. Baru variabel dependennya, PD-nya adalah pengendalian tekanan darah, gitu ya. Oke, selanjutnya pengertian DO-nya. DO-nya apa? Hasil penerapan diet gas itu adalah penerapan diet sehari-hari, gitu ya. Hari-hari penderita hipertensi ya, hipertensi dalam apa tadi penderita berdasarkan ya, berdasarkan model diet dash apa berdasarkan apa gitu ya kata-katanya bisa. Nah, cara ukur ini adalah observasi karena desain kita adalah observasi. Oh iya tadi desainnya belum masuk ya. Oke, desainnya kita masukin dulu biar gampang. Desain itu adalah observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Oke, ini desainnya kita ya. Oke, jadi cara ukurnya dengan observasi. Alat ukurnya boleh observasi, boleh wawancara ya. Wawancara, sama aja. Alat ukur ya. Salah. Cara ukurnya dengan observasi, alat ukurnya itu adalah alat ukurnya pakai kuesioner. Hasil ukurnya ya, hasil ukurnya itu 1 diterapkan baik gitu ya, diterapkan dengan baik, 2 kurang. Penerapannya baik atau kurang. Nah, skala itu adalah 0,
kita boleh nominal atau ordinal, sama aja, ordinal. Ordinal aja ya, karena baik itu punya tingkatan dengan yang kurang gitu ya, menunjukkan baik lebih baik itu ya, pengendalian darah. Hasil pengendalian tekanan darah saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas ya pada pasien hipertensi. Alat ukurnya dengan apa? Observasi misalkan cara ukurnya observasi, alat ukurnya apa ya? Tensimeter ya, tensimeter. Hasil ukurnya satu terkontrol gitu ya, dua tidak terkontrol. Apa terkontrol misalkan TD gitu ya, kurang dari 140 mmHg per kurang dari 90 mmHg gitu. Nah, yang tidak terkontrol di sini adalah yang tadinya kurang jadi lebih ya. Jadi lebih. Tadinya kurang jadi lebih. Nah, ini skala ukurnya juga adalah ordinal. Oke, sudah. Kita bisa melihat ini, nanti kuesioner diet DAS-nya nanti bisa dicari di penelitian yang mirip gitu ya. Kuesioner, kuesioner penerapan diet DAS. Ya, repository kita lihat ya. Sini ya. Coba kita lihat di sini adalah kuesioner pengaruh edukasi chatbot terhadap peningkatan pengetahuan diet DAS. Oh, ini cuma pengetahuan, bukan penerapan. Nah, ini kepatuhannya. Kepatuhannya. Dia pakai patuh tidak patuh. Kita bisa pakai baik tidak baik, sama aja sih. Kita cuma pengen lihat kuesionernya aja biar sama. Diet hypertensi. Wah, ini kuesioner diet DAS bukan? Ini kuesioner fasilitator diet DAS, hubungan kepatuhan diet DAS. Ini jurnal sih. Ini pola diet DAS ya. Diet approach to stroke hypertension. Kita coba cari kuesionernya. Nih, kuesioner pola diet DAS ya. Saya makan asin-asin. Ini ada sekitar 34 pertanyaan. 34 pertanyaan, kita nanti ngambil poinnya adalah kalau dia bagus ya. Ini selalu saya makan asin-asin seperti ikan. Loh, salah berarti saya makan asin-asin seperti telur. Saya makan asin-asin sebelum saya merokok. Oh, berarti kalau dia jawabannya selalu ya, selalu itu kita kategorikan 1, sering itu 3, kadang-kadang itu 2, tidak pernah itu 1 ya. Oke, kita buat nilainya itu adalah 4 angka ya dalam skala Likert 1 sampai 4 dikali 34. Paling rendah 34, paling kecil itu entar dulu, 34 dikali 4. Paling tinggi itu 136. Tuh. Ya, nanti kita lihat di sini. Oke, sekarang kita mulai, misalkan kita sudah dapat data nih, sebanyak 28 orang. Kita tidak menghitung karakteristik ya, kita fokus pada responden. Nomor respondennya 1, 2, nanti kita ini Ibu contohkan aja dulu biar kalau kayak gini biar nggak kelamaan dari rekamannya. Terus nanti kalian bisa membuat replikasinya di rumah ya. Gitu. Misalkan ini adalah penerapan langsung aja lah diet DAS gitu aja ya. Diet DAS. Itu terus tekanan darah. Tekanan darah. Misalkan di sini gini TD
sistol ya, ke TD diastol. Itu ya. Maka ini pengendalian TD. Gitu. Nah, untuk tekanan darah kita buat dulu di sini diet dasnya. Misalkan kita bikin run between tadi angkanya sekitar 32 ya pertanyaan 34 sampai 136. Ibu buat aja mulai dari 40 ya sampai dengan 136. Nah, diet dasnya seperti ini. Ini skor dari mereka. Jadi kita justru semakin tinggi skor diet dasnya menunjukkan ini benar apa enggak, pokoknya kita buat polanya gitu dulu ya. Semakin tinggi skor diet das menunjukkan bahwa dia semakin bagus ya. Maka kita lihat dulu ini tekanan darahnya terkontrol atau tidak gitu ya. Nah, misalkan tekanan darah sistolnya di sini kita mulai ini 128 kita cari yang kalau terkontrol itu di bawah 120 ya. Kita dibagi 2, 68. Jadi kalau Ibu bilang di sini 132/80 gitu ya. Nanti di sini Ibu buat 160. Oke, tunggu sebentar Bu Sulis mau buat datanya.
Oke, ini data mentah ya kita dapatkan, terus habis itu kita buat pengendalian. Kita buat tadi skornya, satu untuk terkontrol, 2 untuk tidak terkontrol ya. Nah, untuk data satu baik, tidak baik di atas itu nanti kita pakai cut off point. Oke, satu yang terkontrol, 2 tidak terkontrol. Ini satu, ini 2, ini satu, ini 2 ya. Kita tahu angka satunya karena dia terkontrol ya tadi. Oke, ini 2 1 2. Oke, satu satu 2 1 2 1 1. Kalau yang seperti ini kita tetap hitungnya 2 ya, karena atau kita buat ini aja, biar terkontrol aja ya, biar nggak bingung. Ini kita satu 2 1 1 1 2 2 2 1 1. Oke, ini untuk pengendalian tekanan darah. Kalau udah kita save ya, kita save di kelas A ya, kelas A. Selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS, sudah seperti ini. Di aplikasi SPSS, kita nanti masukkan semua variabel yang di sini ya, nanti kita analisis satu per satu. Oke, sudah, SPSS-nya sudah terbuka, kemudian kita import data yang tadi kita buat. Kan di sini tadi uji chi-square untuk kelas A ya. Kita masukkan, tampilannya seperti biasanya, dimasukkan datanya ya. Kita tambahin untuk pengendalian tekanan darah tadi itu terkontrol 1, 2, tidak terkontrol ya. Oke, sekarang diet dasnya belum kita rubah jadi data kategorik ya. Kita lihat ke uh, cut off point-nya dulu, distribusi datanya dulu ya. Untuk diet das ini kita lihat seperti ini ya, step by step-nya nanti kalau direkam kan nanti bisa kelihatan step by step-nya. Nanti Ibu upload. Nah, di diet das ini nilai rata-ratanya ada 87,5. Jadi yang di bawah 87,5 eh, apakah akan dipotong ya menjadi kurang baik, dan kalau yang di atas 87,5 itu apakah lebih baik. Nah, untuk memastikan ini kan apa kita pakai rata-rata atau pakai median, kita lihat dulu distribusi datanya. Nah, cut off point ini membagi duanya itu berdasarkan distribusi data. Kemarin kita Bu Sulis ajarin terkait data uji normalitas. Kalau sampelnya kurang dari 50, maka ujinya pakai apa? Sapir-Whorf ya. Kalau lebih daripada 50 baru pakai Kolmogorov. Nah, ini sampelnya kurang dari 50. Kita pakai Sapir-Whorf, terus p-value-nya 0,182, yang berarti lebih dari 0,005 ya, yang berarti distribusi datanya normal. Nah, dari sini kita akan melakukan transform ke recode into difference, kita masukkan diet dash, kemudian kita tulis diet dash kategori. Ya, jadi kalau ada data-data yang sifatnya kuesioner, terus kita pengen rubah ke uji chi-square, kita harus sesuaikan dulu ya. Ini tadi kategorinya adalah 85 gitu ya. 85 atau 84 ya tadi ya? 87, salah. 87 ya. 87,5. Range yang kurang dari 87 itu angkanya adalah 1. Bukan, yang kurang. Tadi kurang itu 2 ya, kurang dari 87. Nah, kalau lebih dari 87, 88 itu angkanya 1.
Kita ketik continue, kita klik OK. Tidak terjadi apapun, masih sama kayak tadi, tapi dia berubahnya di sini. Nah, ada tambahan variabel baru namanya diet das kategori. Di variabel ini kita memperbaiki sesuai dengan definisi. Tadi 1 artinya baik ya, 2 artinya kurang. Nah, klik OK. Nah, setelah klik OK, kita masuk ke analisis univariatnya dulu untuk menjawab tujuan khusus ya, tadi ya, tujuan khususnya ini. Kita buat hasil ya, kita buat hasil di sini, dibuat hasilnya. Tujuan khusus kita ganti hasil penelitian gitu ya. Nah, ini kita rubah. Kita rubah ya, distribusi frekuensi ya, angkanya. Ini untuk data univariatnya dulu. Univariat. Kemudian ini analisis bivariat. Bivariat. Hubungan. Nah, data bivariatnya kita buat di tabel 4.1 distribusi frekuensi. Terus tabel lagi tabel 4.2 distribusi frekuensi pengendalian, lalu masuk ke tabel 3 ya. Nanti kalau misalkan pembimbing minta data karakteristiknya ditambahkan, enggak apa-apa, masukin aja data karakteristiknya. Oke, nah di sini kita sudah buat dulu tabel untuk tabel dummy-nya. Kita butuh 3 kolom dan 4 baris ya. Penerapan diet DASH, itu ya, yang baik, yang kurang, total. Ini frekuensi persentase. Dalam kurung persen, ini frekuensi dalam kurung N. Ya, ini untuk bab hasil kita buatnya. Ini bukan diabetes ya, pengendalian darah. Ini terkontrol, ini tidak terkontrol. Itu ya. Nah, kita akan mulai membuat tabulasinya. Untuk analisis bivariat ya. Kita masukkan. Oke. Untuk variabel ini adalah diet dash ya. Kita masukin kurang N%, N%. Ini untuk masukin hasil tabulasinya ya. N buat kecil-kecil aja biar bisa dibaca dengan mudah ya di sini. Oke. Tadi ya, baik. Nah, untuk analisis dengan pendekatan cross-seksional, analisis ya, dengan pendekatan cross-seksional, kita membuat tabel, membacanya itu menurut baris. Kalau menurut pendekatan case control atau quasi eksperimen, itu kita menggunakan pembacaan tabelnya itu menurut kolom. Maksudnya menurut baris di sini adalah variabel independen itu berjalan sesuai baris, sedangkan variabel dependen itu di kolom gitu ya. Begitupun sebaliknya pada desain kasus case control atau quasi eksperimen. Kalau eksperimen itu variabel independennya yang di kolom, variabel dependennya yang di baris gitu ya. Oke, di sini Bu Sulis buat pengendalian kanan darah. Di value nilai OR CI 95%. Kemarin sudah sama Bu Emi yang bagaimana confidence interval, nilai p-value ya.
Oke, kita buat tabelnya biar kelihatan cantik, kita pakai tabel yang hanya tabel baris aja ya. Kita ini pengendalian terkontrol, tidak terkontrol. Ya, ini total. Ini juga dibuat cantik ya. Kolomnya kita kosongin baru diisi sesuai kolomnya. Ini juga kita buat cantik. Kolomnya diisi sesuai kolom. Oke. Kan kita isi satu persatu nih. Kan tadi sudah ya, variabel independen, das, variabel dependen. Nah, kemudian kita klik analyze, deskriptif statistik, kemudian kita ketik frekuensi untuk menjawab tujuan khusus yang nomor 1 dan 2. Ya, kita masukkan semua baru kita keluarkan. Nah, di sini. Yang baik 16, yang kurang 12, 28. Nah, ya kita mulai masukkan dulu sesuai dengan tujuan khususnya ya. Di sini dimasukkan 16, 12, 28 ya. Terus ke 57,1, 42,9, 100. Ini udah menjawab nih distribusi frekuensinya. Selanjutnya untuk pengendalian tekanan darah. Di sini totalnya 28. Oke, di sini 60,7, 39,3, 100. Ini analisis univariatnya sudah, tujuan khusus nomor 1, 2 sudah dapat. Lanjut kita ke tujuan khusus nomor 3, di mana kita lanjut analyze descriptive cross-tab untuk analisis chi-square. Variabel independen ada di row, tadi ya menurut baris. Kalau case control itu dia variabel independennya itu justru ada di kolom ya, atau desain eksperimen juga di kolom. Terus pengendalian tekanan darah juga kita pindah ke kolom ya untuk desain cross-seksional. Statistiknya kita pilih chi-square, kita pilih nilai risk, continue, kemudian kita klik cells, terus kita baca menurut expected account dan percentage-nya lewat row ya. Kita continue. Oke, sudah dapat nih. Oh, sebenarnya kalau kayak gini desainnya, karena hasilnya seperti ini, kita nggak bisa baca dengan menggunakan chi-square. Kita harus baca pakai nilai Fisher exact test ya. Nggak apa-apa, nanti di pertemuan selanjutnya desainnya masih mirip seperti ini. Jadi gini, untuk membaca hasil uji chi-square ini kita berdasarkan pertama dibaca menurut tabel, cross tabulasinya. Cross tabulasi ini tabel 2 kali 2 atau 2 kali 3 ya, baik kurang itu kan 2, terkontrol tidak terkontrol kan 2, jadi tabelnya 2 kali 2 gitu ya. Nah, di tabel ini kita baca dulu. Nanti biasanya kita akan membaca fokus di tabel di mana variabel dependen yang mengalami worst condition atau masalah dalam variabel itu. Seperti di sini tekanan darah tidak terkontrol. Nah, baru setelah itu kita baca nilai uji statistiknya itu dengan menggunakan nilai uji chi-square test. Nah, chi-square test ini punya 3 pemeriksaan. Yang pertama, hasilnya itu adalah percent chi-square, continuity correction, dan Fisher exact test. Nah, masalahnya manakah yang akan kita baca? Meskipun sama-sama p-value kurang dari 0,00 ya. Nah, untuk percent chi-square ini dibaca untuk tabel yang lebih dari 2 kali 2. Contohnya diet dasnya itu baik-baik, cukup, kurang gitu ya. Nah, terkontrol dan tidak terkontrol. Maka uji yang dibaca itu adalah percent chi-square. Tapi kalau dia hanya baik, kurang, dan terkontrol dan tidak terkontrol, tabelnya 2 kali 2 itu kita bacanya pakai continuity correction atau Fisher exact test. Nah, dalam menentukan yang mana kita menggunakan nilai expected account. Nilai expected account inilah yang kita baca.
Nah, kalau ada satu sel yang expected account-nya kurang dari 5 atau ada berapa sel yang kurang dari 5 di sini contohnya di sini ya, adalah 4,7 expected account kurang dari 5, maka yang dibaca itu adalah nilai Fisher exact test-nya gitu ya. Tapi kalau di sini tulisannya 0 sel, berarti tidak ada sel yang nilai expected account-nya kurang dari 5. Di sini semuanya dari 5 ya, di 9,7, 6,3, 7,3, misalkan ini 7,4 gitu, maka yang dibaca adalah continuity correction-nya gitu ya. Jadi itu pembacaannya harus hati-hati disesuaikan dengan nilai expected account-nya. Nah, kita tabulasi nih, seperti ini ya, kita masukkan yang pengendalian yang diet DAS-nya baik dan terkontrol itu ada 15. Yang dia tidak baik atau kurang tapi terkontrol itu ada 17, nilai persentasenya dimasukin 93,8, 17,0, oke, di sini 60,7 ya, terus dimasukkan 1, 10, 11 ini ya. Masukkan lagi 6,3, selanjutnya 83,3%. Terus ini yang 11 adalah 39,3%. Oke, selanjutnya kita masukin 16, 12, 28, masukin angkanya 100%, 100%, 100% ya. Value-nya kurang dari 0,001 dan nilai OR ini adalah nilai resiko atau odds ratio-nya di sini adalah 75,0 dalam rentang ini ya, dalam rentang CI-nya ini dari 5,973 sampai dengan 941,798. Nah, inilah nilai hasil. Nanti kalau tabel itu kalian baca aja, punya kakak-kakak kelasnya itu banyak cara membaca tabelnya. Tidak kurang pokoknya kalau uji chi-square untuk baca tabelnya ya banyak. Nah, ini sudah dapat, kita baca. Intinya hipotesis 0 diterima, ditolak, hipotesis alternatif diterima. Bahwa ada hubungan penerapan prinsip diet DAS dengan pengendalian tekanan darah gitu ya. Itu kita sudah bisa dapat di Puskesmas Simbaringin ya. Nah, nanti kita tinggal jawab aja semua. Jadi hasil penelitian ini adalah menjawab tujuan ya hasilnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, izin bertanya, Bu. Iya, silahkan kalau mau ditanyakan. Bu, berarti kalau misalkan hubungannya antara numerik dan numerik tidak pakai chi-square ya, Bu ya? Enggak, kalau numerik pakai numerik dia kayak data yang sebelumnya ya, tekanan darahnya langsung sama si skor diet DAS-nya gitu. Nah, kalau seperti itu kalian harus pakai ujinya korelasi produk momen atau pakai korelasi Spearman gitu. Oh, begitu ya, Bu. Ya, Bu, mana yang bagus? Sebenarnya semuanya bagus ya. Kadang-kadang ada uji yang dia cocok pakai ujinya chi-square. Ada yang cocok pakai produk momen, nggak masalah. Gitu. Kadang kayak gitu tuh sebenarnya kebijakan dari pembimbing ya. Makanya tapi kalau judulnya hubungan itu ya paling biasanya kita olahnya ke chi-square. Tapi kalau judulnya korelasi, maka mau nggak mau ujinya harus pindah ke produk momen atau Spearman rank. Jadi kayak kita analisis ini langsung loh. Dianalisis langsung tanpa memperhatikan kategorinya gitu loh. Nah, dari sini dari judulnya punyanya si Mas Dimas ini dari awal tuh sudah bilang pakai pengkategorian. Dia bilang udah pengendalian tekanan darah. Jadi dia bukan terhadap tekanan darah itu bukan, tapi dari awal tuh udah bilangnya pengendalian. Jadi ya terkendali atau tidak, atau terkontrol atau tidak terkontrol gitu ya. Jadi disesuaikan dengan judulnya gitu. Misalkan kayak hubungan anemia dengan BBLR.
Nah, itu desainnya nanti ujinya pasti chi-square. Tapi kalau judulnya hubungan kadar hemoglobin pada kehamilan terhadap berat lahir bayi, nah itu baru didesainkan untuk ke uji korelasi product moment gitu ya. Jadi kadang-kadang judul penelitian itu berpengaruh sama yang namanya desain gitu ya. Oke, kita ini langsung save. Jangan lupa nanti yang dikirim ke ibu itu adalah uji yang Word-nya ini ya, yang Word yang sudah diekstrak ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain nanti Bu Sulis save deh di ini. Ibu upload.